Menurut abang-abang semua, biaya layanan dan jasa itu dibebankan kepada customer apa kepada si driver sih? Jika abang merasa dan berpikiran biaya jasa dan layanan itu dibebankan kepada driver, abang semua salah besar. Masa sini masih Begini penjelasannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang semua? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya. Dan jika video ini mampir ke abang-abang semua, video kali ini akan menjelaskan tentang biaya jasa dan layanan aplikator online, yang mana itu dibebankan kepada driver atau ke customer. Itu ada pertanyaan dari abang Nothing to Do ya. Abang ini bertanya, kan di video saya sebelumnya itu menjelaskan tentang biaya 30% yang ditolak sama DPR ya, ini ditolak sama DPR. Di situ saya menjelaskan biaya jasa dan layanan ini itu dibebankan kepada customer, bukan ke driver. Jadi yang dirugikan untuk biaya jasa dan layanan, mau besar atau kecil, itu dibebankan kepada customer, bukan kepada driver. Jadi saya kali ini akan menjelaskan tentang itu gitu, sedetail mungkin, karena saya udah mempersiapkan datanya, bukti dari screenshot orderan yang saya dapat hari ini, baik dari potongan yang 15%, ada potongan yang 33%. Mau besar atau kecil pun itu tidak akan berpengaruh ke pendapatan driver. Jadi semoga video ini sampai ke semua komunitas transportasi online, karena selama ini perjuangan mereka itu hanya fokus ke tentang biaya jasa dan pelayanan, bukan tentang tarif minimum ya. Karena biaya jasa dan pelayanan itu nggak ada pengaruh, nggak ada sangkut pautnya tentang pendapatan kita. Mau semakin besar biaya jasa pelayanan 30%, 50%, itu nggak akan pengaruh. Mau biaya jasa layanan aplikator itu 10% atau 5% sekaligus, itu nggak akan pengaruh ke kita bang, nggak akan pengaruh ke pendapatan kita. Jadi saya melihat perjuangan teman-teman yang demo selama ini hanya fokus ke biaya jasa dan layanan aplikator online, itu menurut saya salah, karena itu dibebankan kepada customer, bukan kepada driver. Kenapa? Kini kita langsung saja, nggak usah panjang-panjang video kali ini ya. Saya akan menjelaskan lah. Untuk Gojek sendiri sekarang ada beberapa pilihan layanan, mulai dari Goret Hemat, Goret Biasa, dan Goret Comfort gitu ya. Kita akan bahas Goret Hemat dan Goret Biasa. Jadi Goret Hemat ini ada berapa macam tagihan tunai yang kita bakal tagih ke customer gitu ya kan. Untuk Goret Hemat dengan contoh pembayaran tunai 9.500, itu pendapatan si driver itu pendapatan minimumnya tetap 8.000. Dan ada juga tagihan tunai Goret Hemat dengan pembayaran 10.500, itu pendapatan yang diterima oleh si driver itu tetap 8.000. Itu dikarenakan kenapa? Karena si driver itu sudah diatur, ia hanya menerima pendapatan minimum. Jadi berapapun biaya layanan yang diterapkan sekarang di Gojek, kan ada tampilan tuh di awal orderan masuk itu dikasih tahu tuh biaya jasa dan layanan 1.500, biaya jasa dan layanan 2.500, biaya jasa dan layanan Goret Biasa 4.000 gitu kan. Itu kan beda-beda tuh bang. Kalau 4.000 otomatis dari tagihan tunai 12.000, itu 33% biaya jasa dan layanan yang diambil oleh pihak aplikator, yaitu Gojek gitu ya kan. Kalau biaya jasa dan layanan yang dipotong itu 1.500, berarti biaya jasa dan layanan diambil oleh pihak aplikator itu 15%. Apa pengaruhnya ke driver? Saya jelaskan ya. Gak ada pengaruh sama sekali. Biaya jasa layanannya mau 10%, mau 5%, mau 30%, mau 50%, itu gak ada pengaruh. Kita kasih contoh nih ya. Saya punya saldo GoPay itu 20.000 ya. Jika saya menerima tagih tunai kepada si pemesan atau penumpang ini 9.500, otomatis pendapatan minimum yang saya terima itu 8.000 ya kan.
otomatis nanti saldo saya itu bakal kepotong 1.500 gitu ya. Ini contoh pertama nih ya, tagih tunainya 9.500 kayak tarif yang ini. Jadi nanti saldo saya itu bakal jadi 18.500 ya. Dan ongkos yang pendapatan minimum yang saya terima 8.000, berarti 8.000 ditambah 18.500 jadinya 26.500. Sesuai dong. Modal awal saya di saldo GoPay tadi 20.000, dipotong biaya layanan 1.500 jadi 18.500. Jadi total uang yang saya terima itu dari si customer 9.500. Saldo GoPay saya yang kepotong 1.500 jadi 18.500. Otomatis 18.500 ditambah 9.500 28.000. Sesuai dong, ya kan? Modal awal saldo saya 20.000 ditambah pendapatan minimum saya jadi 8.000 tadi. Total uang yang saya terima dari GoPay, total uang semua saya yang saldo GoPay-nya 20.000 tadi sama uang tunai yang saya terima sekarang 9.500, yang 20.000 saldo GoPay saya jadi 18.500, totalnya jadi 28.000 gitu. Ah, kita kasih contoh lagi nih. Misalnya saldo saya GoPay-nya sama juga, tetap masih 20.000, dan saya menerima tagih tunainya goret biasa ya. Tagih tunainya goret biasa yang nominalnya 12.000. Otomatis nanti GoPay saya dipotong biaya jasa dan layanan itu 4.000 ya. Berarti kalau dipersenkan itu biaya jasa dan layanannya 33%. Jadi saldo GoPay saya tadi yang 20.000 otomatis akan dipotong nanti 4.000 abang-abang, sehingga saldo GoPay saya jadi 16.000. Dan saya akan menerima uang tunai dari si penumpang tadi senilai 12.000. Otomatis saldo GoPay saya tadi yang 16.000 ditambah 12.000, total terakhirnya jadi tetap 28.000. Jadi uang yang saya terima baik tunai sama saldo saya tetap akhirnya tetap 28.000. Begitu maksud saya, nggak ada pengaruh mau besar pun biaya jasa dan layanannya, potongan 4.000 kah, potongan 6.000 kah, potongan 1.500, tetap nggak ngangkut ke kitanya gitu. Jadi nggak ngaruh gitu. Makanya saya bilang biaya jasa dan layanan itu dibebankan kepada si penumpang, bukan ke kita. Karena teman-teman semua hanya fokus kepada biaya jasa dan layanan. Padahal itu bukan menyangkut kesejahteraan kita, bang. Kalau menyangkut kesejahteraan kita, kita harus memperjuangkan ongkos pendapatan minimumnya yang harus dinaikkan kepada pihak aplikator gitu. Jadi kita harus menuntut pihak aplikator ini untuk menaikkan pendapatan minimum. Untuk Goret sendiri di Kota Padang itu pendapatan minimum jarak pengantaran 4 kilo ke bawah itu 8.000. Makanya saya kasih contoh, dengan pendapatan yang sama, biaya layanan yang berbeda-beda, nggak ada pengaruhnya sama kita. Tetap pendapatan kita di 28.000 juga gitu. Kan ada juga nih yang pendapatan tagih tunainya yang 16.000 kemarin, kan itu dipermasalahin sama teman-teman semua. Mereka berpikiran gila banget nih Gojek nih, potongannya sampai 6.000. Si driver dapat 8.000, aplikatornya ngambil 6.000. Nah, jadi saldo GoPay saya tadi kan dipotong tuh 6.000, jadi kan tinggal 14.000 gitu ya. Dan uang yang saya terima dari si penumpang tadi kan 14.000. Jadi uang tunai yang 14.000 yang saya terima dari si penumpang tadi itu ditambah saldo GoPay saya yang setelah dipotong jadi 14.000, itu ujung-ujungnya jadi 28.000. Makanya saya bilang, berapapun biaya potongan jasa layanan transportasi online itu nggak pengaruh sama si driver. Apakah abang-abang udah mulai paham tentang penjelasan saya ini gitu ya kan? Jadi yang sebenarnya harus kita perjuangkan itu ialah pendapatan minimum abang-abang. Terlepas biaya jasa dan layanan yang mau diterapkan sama aplikator itu tergantung pihak aplikator. Kayak Gojek sendiri kadang dia ada promo, kadang dia nggak ngambil biaya jasa dan layanan ya kan, kadang dia malah numbokin gitu.
Kadang ada kita dapat customer gitu ya, penumpang, dia cuman bayar 2.000, dia cuman bayar 1.000, dia cuman bayar ada 3.000 ya. Itu sisa dari gap pendapatan kita yang 8.000 tarif minimum bawah tadi, itu ditutupin sama pihak aplikator, ditambahin gitu, dicukupin jadi 8.000. Misalnya kita tagih tunai nih ya, cuman 3.000 doang nih customernya bayar, berarti Gojeknya nanti yang nambahin, yang nyukupin, yang nalangin, nambahin lagi jadi 8.000, itu nambahin 5.000 lagi gitu. Begitu abang-abang. Kalau saya pribadi ya abang-abang ya, nggak kalau saya pribadi ya, nggak mempermasalahkan biaya layanan jasa, mau 30% kek, mau 50% kek, mau 20% kek, ya itu nggak akan mempengaruhi selera saya, pendapatan saya gitu, nggak mempengaruhi penghasilan saya dari Gojek ini gitu. Yang mempengaruhi penghasilan saya ialah pendapatan minimum dan pendapatan per kilometernya. Jadi itu yang mempengaruhi penghasilan dan pendapatan saya. Menurut abang-abang gimana nih ya, biar video ini nggak terlalu panjang, apakah pemikiran saya ini benar ataukah salah? Coba deh kasih penjelasan di kolom komentar nih ya. Itu menurut sudut pandang saya selama ini, karena yang saya lihat di media dan dimanapun unjuk rasa demo itu yang dipermasalahkan ialah biaya jasa dan layanan. Kalau menurut saya itu salah besar, karena kita berjuang itu demi kepentingan kita. Kepentingan kita apa? Yaitu pendapatan minimum serta pendapatan per kilometer. Biaya jasa dan layanan itu ialah urusan aplikator dengan si pelanggannya, pemesannya atau customernya lah, yang menggunakan aplikator baik Gojek, baik Grab, baik Maxim ya. Kalau yang menyangkut periuk nasi kita ialah penghasilan kita ialah pendapatan per kilometer sama pendapatan minimum. Ya mirisnya abang-abang, saya bergabung di Gojek dari 2019 ya, itu pendapatan minimum yang saya terima, itu pendapatan minimum yang saya terima 7.200 ya, bandingkan dengan tahun sekarang udah 2025, udah 6 tahun berlalu ya. Sekarang pendapatan minimum Gojek di Kota Padang ya, saat ini saya ngebitnya di Padang, itu 8.000 ya, gapnya cuman 800 perak. 6 tahun berlalu gapnya cuman 800 perak. Bayangin buruh gaji tiap tahun naik UMR nya, kita dari 2019 sampai 2025 naik 800 perak. Semoga ini bisa memberi penjelasan buat abang yang bertanya tadi, nothing to do. Semoga ini menjawab ya bang ya. Ini nggak ada maksud untuk apa-apa, saya hanya membagikan pola pikir saya tentang biaya jasa dan layanan ya. Dan semoga video ini sampai juga ke semua komunitas dan semua abang-abang yang bekerja sebagai di bidang transportasi online ya. Saya menjelaskan punya pemikiran biaya jasa dan layanan itu membebankan kepada si driver, itu salah besar. Itu menurut saya. Karena biaya jasa dan layanan, saya tekankan sekali lagi, itu dibebankan kepada customer. Karena saya udah ngasih contoh berapa tagih tunai yang saya terima dari si penumpang tadi ya kan, dengan pendapatan minimum yang sama yang saya terima yaitu 8.000, itu nggak ada pengaruh sama sekali. Semoga ini menjawab. Jika ada pertanyaan lagi silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat abang-abang yang support nih. Saya baru pulang ngebit, saya selesai ngebitnya jam 10 malam, sekarang udah setengah 11 ya, saya udah nyampe rumah. Dan saya dengan tadi udah janji sama ibu sama abang nanti itu akan menjelaskan atau menjawab gitu ya. Semoga ini bisa menjawab abang-abang, dan semoga kedepannya jika ada demo atau tuntutan apa lagi, jangan fokus kepada biaya jasa dan layanan, fokus kepada pendapatan minimum sama per kilometer. Itulah yang menyangkut periuk nasi kita dan penghasilan kita abang-abang. Oke, itu dulu yang bisa saya share. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bagi abang-abang yang support saya selama ini, terima kasih banyak. Yang udah subscribe, yang belum subscribe, terima kasih juga. Semoga habis ini abang-abang bantu saya untuk subscribe channel ini, biar saya makin semangat ngasih info tentang seputar ojol dan tentang seputar Gojek, baik tips dan triknya menjaga pendapatan biar stabil. Apapun cara-cara saya yang selama ini saya terapkan akan saya share juga di sini. Terima kasih sekali lagi, salam satu aspal.